Halo teman-teman semuanya, welcome back di channel DR Tutor. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi nih ya, belajar untuk persiapan SNBT ya, teman-teman. Nah, yang akan kita bahas di sini masih lanjutan dari yang kemarin. Kita akan bahas soal penalaran matematika, teman-teman. Yang soalnya aku ambil dari website resminya SNPMB ya, teman-teman, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru untuk tahun 2023. Nah, kebetulan contoh soal yang diberikan dari website ini ada 10 soal, teman-teman. Soal dari nomor 1 sampai nomor 7. Kemarin udah aku bahas semuanya. Kalau teman-teman kelewatan atau belum menonton, bisa lihat ya. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan bahas soal yang nomor 8, 9, sama 10 ya, teman-teman. Oke, penasaran soalnya seperti apa dan pembahasannya gimana? Kalau gitu langsung aja ya kita bahas soal nomor 8. Yuk. Oke teman-teman, kita coba kerjakan soal yang ini ya. Kita baca sama-sama yuk. Liga Serie A Italia. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A. Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Oke, ada 5 klub teratas nih ya, yang udah main sekitar 30-an pertandingan lah teman-teman. Ya, ini rinciannya, menang, imbang, sama kalahnya gitu ya. Kemudian, untuk setiap kemenangan, oke, klub akan mendapatkan nilai 3 poin, kalau imbang 1 poin, kalau kalah 0 poin. Nah, pertanyaannya, total banyaknya pertandingan di Liga Serie A adalah berapa pertandingan? Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, jadi di sini kan pertama ya, kita tahu ada 20 klub yang bermain. Ya, jadi ada 20 klub nih ya yang bermain. Nah, kalau teman-teman mau cari total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia ya, jika ada 20 klub dan setiap klub ini kan tepat melakukan 2 pertandingan dengan setiap tim lain. Oke. Nah, gimana nih cara mencari banyaknya pertandingannya? Nah, teman-teman sebenarnya bisa pakai bantuan tabel gini ya, teman-teman. Teman-teman bisa mulai dengan memisalkan jangan banyak-banyak dulu, misalkan 4 gitu deh ya, ada 4 klub. Nah, teman-teman bisa bikin tabel seperti ini. Oke? Jadi, ini tim pertama, tim kedua, tim ketiga, tim keempat ya. Ini juga gitu teman-teman bikin di sini. Tim pertama, tim kedua, tim ketiga, tim keempat. Terus teman-teman bikin garis-garisnya seperti ini, teman-teman, ya. Seperti ini. Nah, kayak gini juga. Oke. Ini akan sangat memudahkan nih, teman-teman. Oke. Nah, yang diagonalin teman-teman coret aja karena kan ya nggak ada pertandingan klub satu dengan klub satu kan ya nggak bisa ya, teman-teman ya. Nah, kan harus dengan tim lain kan. Nah, jadi yang diagonalin teman-teman coret seperti ini. Oke. Nah, nanti kan pertandingannya bisa kelihatan di sini. Misalkan 2 dengan 1 ya. Kemudian 3 dengan 1 gitu kan. Kemudian 4 dengan 1. Yang di sini kan juga gitu. Ini berarti 1 dengan 2. 1 dengan 3. 1 dengan 4. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan tim 2 main dengan tim 1 gitu ya. Klub 2 main dengan klub 1. Yang ini klub 1 main dengan klub 2. Ini kan sesuai. Kan setiap klub kan bertanding 2 kali kan, teman-teman, ya. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan klub 2 dan klub 1 kan ketemu 2 kali. Oke, kalau di sepak bola itu ada istilahnya home away gitu ya, teman-teman. Jadi pertandingan di kandang sama di tandangnya lawan gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini misalkan teman-teman bisa anggap yang ini di kandangnya klub 2, yang ini di kandangnya klub 1 kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan ada 4 klub seperti ini, banyak pertandingannya berapa, teman-teman? Ya berarti kan 4 kali 4 ya, dikurangin 4 ya. 4 kali 4 ini banyaknya seluruh kotak ini kan, teman-teman. Ya, terus dikurangin 4 ini ya diagonalnya ini. Berarti berapa ini kalau ada 4 klub? Ya 16 kurangin 4, 12. Kalau 5 klub, ya mirip. 5 kali 5
dikurangin 5 kayak gitu. Ini 25 dikurangin 5 berarti 20 gitu ya. Nah, di sini kan ada 20 klub. Jadi kalau 20 klub ya 20 dikalikan 20 dikurangin 20. Gini doang ya. Jadi 400 dikurangin 20 berarti berapa? 380 pertandingan. Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, cuman di sini ada sedikit hal yang agak janggal nih teman-teman. Kalau total pertandingannya 380 ya, kemudian banyak klubnya 20, berarti kan satu klub, satu klub itu main berapa kali? Ya dibagi kan 380 dibagi 20. Berarti berapa ini? Ya 19. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini pertandingannya ini kan udah lebih dari 30 nih semua. Ya kan? Nah, berarti ini bisa kita simpulkan sebenarnya ini nggak satu season gitu ya, teman-teman. Mungkin 2 season gitu. Jadi kalau ini kita kalikan 2 kan 38 nih. Ya. Ya, tapi kalau misalkan kita sesuai dengan ini ya, dengan informasi yang ada di sini, totalnya 20 klub, kemudian setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain. Nah, berarti totalnya itu harusnya 380 gitu. Oke, jadi kita anggap ini sementara ada 2 season gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk yang ini tetap kita jawab yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi bahas soal yang berikutnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini masih sama ya, soalnya teman-teman data yang digunakan sama persis dengan soal sebelumnya. Pertanyaannya aja nih yang beda. Oke, kita baca sama-sama yuk. Poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2022 adalah. Oke, jadi kita pengen tahu poin minimal yang harus diperoleh Napoli ya supaya dia jadi juara Liga Serie A tahun 2022. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, kita masih pakai data yang udah kita dapat di soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi ceritanya di sini tadi kan ada 20 klub, setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan gitu kan. Yang ini tadi teman-teman ya. Ada 20 klub, setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain. Tadi kan kalau kita pakai ini ya, kita berhasil menentukan bahwa nanti akan ada 380 pertandingan gitu kan. Ya, pertandingan. Oke, semua klub total pertandingan yang dijalani semua klub itu segini teman-teman. Berarti kan kalau satu klub berarti kan berapa teman-teman pertandingan yang dijalani setiap klub? Ya 380 bagi 20 kan artinya 19 pertandingan. Nah, kalau kita pakai ini kan nggak bisa teman-teman karena di sini kan pertandingannya lebih dari 19 nih, ya kan? Nah, jadi agar sesuai dengan ini teman-teman ya kita pakai asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya liga ini dilakukan 2 season gitu ya. Jadi ini mesti kita kalikan 2. Oke. Jadi ini harusnya adalah 38 pertandingan kayak gitu. Oke. Nah, kalau 38 pertandingan baru make sense nih, ya kan? Ini kan 32 berarti kurang 6 pertandingan lagi untuk Napoli, untuk Atalanta sama juga ya. Untuk AC Milan kurang 7. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang kita pakai yang ini ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ini kan kita pengen tahu poin minimal yang diperoleh Napoli ya supaya dia secure gitu kan, supaya dia bisa jadi juara gitu ya. Oke. Nah, berarti kita lihat saingan terdekatnya dulu gitu kan. Ya. Ini kan 5 tim teratasnya nih, teman-teman. Ya, ada Atalanta, ya kan? Ada AC Milan, ya. Ada Roma, ada Lazio. Oke. Jadi yang paling dekat kan Atalanta sama AC Milan. Atalanta nih menangnya 24, imbangnya 2, kalahnya 6. AC Milan menang 23, imbang 5, kalah 3. Nah, di sini AC Milan baru main 3-1 nih, ya. Nah, jadi kita hitung dari 2 klub terdekatnya ini dulu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu poin yang didapatkan Napoli. Oke, sekarang ya. Jadi untuk Napoli, oke, poinnya berapa nih? Nah, tadi kan yang menang dapat 3, imbang 1, kalah 0 kan? Jadi Napoli, kondisi Napoli sekarang ya itu
poinnya 29 dikali 3 ditambah 1 kali 1, ya kan? Nah, ini berapa teman-teman? Ini 7 nyimpen 2, 87 tambah 1 berarti 88. Nah, jadi si Napoli nih 88 nih sekarang posisinya. Sekarang kita lihat Atalanta. Poinnya berapa nih ya Atalanta? Nah, jadi 24 kali 3 ditambah 2 kali 1. Ini berapa? 72 ya teman-teman, ditambah 2 berarti 74. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah AC Milan. AC Milan. Oke. AC Milan berarti 23 kali 3 ditambah 5 kali 1. Berapa nih? Ini 69 ya kan? Ditambah 5. Berapa teman-teman? Iya, 74. Nah, ya. Yang kalah kan nggak dihitung teman-teman karena kan 0 ya, jadi kita abaikan yang kalah. Oke. Nah, sekarang gimana nih cara menentukan poin minimalnya? Nah, kita lihat Atalanta dulu deh. Ini kan dia tersisa berapa pertandingan lagi teman-teman? Kalau kita pakai acuannya ini 38 pertandingan, berarti Atalanta kan kurang 6 pertandingan lagi kan, ya. Nah, ya kita anggap 6 pertandingan berikutnya ini ya yang dimiliki Atalanta, ya dia menang semua gitu. Ya berarti ini ditambah dengan 18 dong, 6 kali 3 ya. Ditambah dengan 18. Kita anggap 6 pertandingan berikutnya ini dia menang semua, ya kan? Ya, jadi ini ditambahin 18, teman-teman. Berarti berapa nih? 2 nyimpen 1, 92. Ya. Nah, kalau AC Milan dia kan masih main 31 nih, ya kan? Ini 38 pertandingan berarti kurang 7. Berarti sini ditambahin 7 kali 3, ya, berarti ditambahin 21. Ini 5, ini 9, 95. Ya kan? Nah, jadi supaya Napoli ini aman nih, teman-teman, nggak kebalap atau kesalip tim lain, ya berarti dia mesti minimal poinnya itu lebih dari 95 ini ya. Jadi poin minimal supaya dia secure udah pasti juara ya, berarti 95 dikurangi 88 gitu. Berarti ini berapa? Nah, ini mesti dia 7 lah teman-teman ya. Kalau 7 kan sama nih, sama persis gitu kan. Ya, berarti ini mesti ditambahin 1 supaya lebih gitu ya. Jadi ini 8. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi logikanya gitu aja gitu. Ya. Nah, jadi ini jawabannya yang C, 8 gitu. Oke. Kalau ada yang tanya, "Loh, ini kenapa kok dianggap menang semua?" Ya kan ini kan kita ngomongin kemungkinan paling aman supaya Napoli ini jadi juara ya. Ya kan kita nggak bisa dong anggap tim yang lain itu kalah gitu kan teman atau imbang ya. Mesti kita anggapnya harusnya ya Atalanta sama AC Milan ini mereka menang semua gitu ya. Kita kan cari amannya gitu ya. Nah, makanya dari pertandingan yang tersisa ini dianggap mereka menang semua. Makanya poinnya yang Atalanta nambah 18 ya karena pertandingannya sisa 6 dan setiap menang dapat 3 gitu. Sedangkan AC Milan itu sisa pertandingannya kurang 7 dan dia menang semua, berarti dia dapat 21. Oke. Nah, 88 sama 95 kan supaya persis sama kan 7. Tapi kan karena ini pengen juara Napolinya berarti mesti lebih 1 kan. Nah, berarti ini mesti 8. Oke? Kayak gitu teman-teman. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut soal berikutnya ya teman-teman. Masih mirip datanya dengan soal sebelumnya. Ya, bukan mirip ya, sama persis datanya dengan sebelumnya. Cuman pertanyaannya aja nih yang beda. Oke, kita baca langsung dari pertanyaannya sini ya teman-teman. Jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan, oke, dan sisanya imbang, kemungkinan komposisi menang, imbang, dan kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan menempati posisi kedua pada klasemen akhir adalah titik-titik. Oke, jadi kita disuruh mencari kemungkinan komposisi menang, imbang, kalahnya untuk AC Milan teman-teman ya pada pertandingan sisa
supaya AC Milan ini udah pasti menempati posisi kedua pada klasemen akhir. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, kita masih pakai data yang sebelumnya ya. Jadi ini kita lihat, kita fokus di Atalanta sama AC Milan aja ya teman-teman. Oke, ini kan persaingan antara dua klub ini gitu ya. Nah, sekarang kita cek Atalanta. Oke, Atalanta. Tulisannya emang gini ya, Atalanta gini ya. Oke deh. Nah, tadi kan jumlah pertandingannya kan kita sepakat 38 ya teman-teman totalnya. Nah, sekarang kita lihat Atalanta kan 32 nih, udah main 32 kali gitu kan ya. Nah, skornya berarti berapa teman-teman? Tadi kita udah hitung kan, berarti 24 dikalikan 3 ya, ditambah 2 kali 1 gitu kan ya. Ini kan kalau menang dapat 3, kalau imbang dapat 1, kalau kalah 0. Berarti ini berapa? 72 tambah 2, 74. Oke, kita hitung lagi ya teman-teman. Kalau AC Milan ya, ini berarti 23 dikalikan 3 ditambah 5 kali 1 gitu kan. Ini kan sebenarnya sama kan? Ini kan 69 ya. Ini 69, ini 5. Berarti ini kan 74 gitu kan. Nah, ya. Oke. Nah, terus kita tahu nih ya, dari 6 pertandingan tersisa untuk Atalanta ini ya, itu dia menang 2 kali terus sisanya imbang. Oke, jadi poin yang didapat berapa? Ya berarti 2 kali 3 ya. Ini kan 2 menang, berarti sisanya berapa? Sisanya 4 kan yang imbang. 4 kali 1 gitu kan ya. Nah, ini poin tambahannya ini teman-teman. Ya, jadi total poinnya itu 74 ini ditambah dengan ini kan ya. Jadi 74 tambah 6 tambah 4 atau 74 ditambah 10 berarti berapa? 84. Nah, ini total poin yang didapat oleh Atalanta itu kan ya. Nah, AC Milan ini supaya dia melebihi 84 kan ceritanya ini kita pinginnya AC Milan ini kan di posisi kedua, berarti kan harus ngalahin poin yang didapat Atalanta ini kan ya. Nah, yang mungkin yang mana teman-teman? Nah, AC Milan ini masih 3-1 nih mainnya, berarti dia kurang 7 lagi gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan semuanya jumlahnya 7, 3-3-1, 3-2-2 ya kan, 3-4, 3-4 gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang pertama dulu deh dengan 1. 3-3-1 berarti tambahan poinnya berapa? Aku tulis di sini ya. Ini 74 ditambah, kan kalau menang dapat 3, berarti 3 kali 3. Kemudian ditambah ini imbang. Jadi 3 kali 1. Ya, yang sini nggak usah kita anggap lah teman-teman, karena ini kan kalah. Kalau kalah kan dapat 0 ya. Nah, kalau ini kemungkinan 1 dapatnya berapa poin nih? 74 tambah 9 tambah 3. Ya kan, 74 ditambah 12 berarti 86. Nah, ini berarti melebihi 84 kan? Ya. Jadi ini benar yang 1. Oke, sekarang yang kedua. Oke, 74 ditambah berapa teman-teman? 3 sama 2 ya, berarti 3 kali 3 9 langsung ya teman-teman. 2 kali 1 2. 74 tambah 11 85, ini juga masuk ya. Nah, sekarang wah ini ya udah pasti masuk juga dong ya. Ini kan 74 tambah 9 tambah 4 ya kan, tambah 13 malah 87 nih ya. Kalau yang keempat 74 ditambah 9 doang berapa nih? 83. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena lebih kecil daripada 84. Berarti yang masuk ya 1 2 3 ini doang. Berarti jawabannya yang mana? Iya, yang A. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, bisa ya. Oke teman-teman semuanya, segini dulu ya sesi pembahasan soal penalaran matematika kali ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, saran atau kritik, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan sesi pembahasan soal SNBT yang lainnya. Oke, segitu aja ya teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.